Perkenalkan, nama saya Rosalinda Biarti Teguh, NIM 0085 dari program Studi Hospitality dan Pariwisata. Di sini saya dari mata kuliah Perguruan Ilmu Pariwisata, dan saya akan menjelaskan tentang 5A. 5A yang dimaksud adalah tentang attraction, accommodation, amenities, activities, dan accessibility. Saya akan menjelaskan salah satu dari 5A tersebut, yaitu accessibility. Di sini saya akan menggunakan wisata air dari Ancol. Nah, saya akan menggunakan accessibility itu transportasi. Di sini kita dapat menggunakan dua jenis transportasi. Yang pertama transportasi umum dan transportasi pribadi. Transportasi umum kita dapat menggunakan bus Transjakarta, MRT, KRL, ojek online atau taksi online. Nah, saya akan juga membahas tentang dampak positif dan negatifnya. Nah, dampak positifnya untuk transportasi umum kita tidak dapat berhenti di titik sesuai dengan destinasi, tetapi kita dapat berhenti di titik yang digunakan sehingga kita perlu berjalan kaki lagi. Nah, untuk dampak positifnya, jika menggunakan transportasi umum, kita dapat mengurangi kemacetan yang ada di dalam kota. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, saya akan memperjelaskan accessibility untuk mengunjungi Pantai Ancol. Pantai Ancol terbagi menjadi Pantai Marina Ancol, Pantai Festival Ancol, Pantai Indah Ancol, Pantai Lagoan, Pantai Karnaval Ancol, PCT Ancol, Pantai Bende Ancol. Pasti banyak wisatawan yang bertanya-tanya, bagaimana sih kita pergi ke Pantai Ancol? Pertama-tama, saya akan menyarankan transportasi untuk pergi ke Pantai Ancol, yaitu kereta api, bus Transjakarta, kendaraan pribadi seperti mobil atau motor, dan jasa transportasi online. Yang pertama, saya akan menjelaskan akses menuju Pantai Ancol. Gambar yang tertera merupakan rute kereta dari stasiun Jakarta Kota ke stasiun Ancol. Waktu yang dibutuhkan dari stasiun Jakarta Kota menuju stasiun Ancol kurang lebih 11 menit, dan lanjut berjalan kaki menuju pintu gerbang utama timur yang membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Selanjutnya, gambar yang tertera merupakan rute terminal bus Kota Tua ke pemberhentian bus di Jalan Binaria Ancol. Setelah sampai di pemberhentian bus di Jalan Binaria Ancol, dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju gerbang utama timur Ancol dengan membutuhkan waktu sekitar 8 menit. Untuk wisatawan yang menggunakan jasa Grab atau Gojek, bisa langsung masuk ke pintu gerbang utama timur dengan syarat sudah membeli tiket masuk kendaraan. Jika belum, wisatawan akan diturunkan di depan gerbang utama timur Ancol. Selanjutnya, gambar yang tertera merupakan foto gerbang utama timur Ancol. Untuk harga tiket masuk Ancol terdiri dari 3 bagian. Untuk bagian yang pertama dan kedua merupakan harga tiket transportasi yang memasuki area Ancol. Dan yang bagian ketiga merupakan harga tiket satu pengunjung. Setelah masuk ke gerbang utama timur Ancol, wisatawan akan diperlihatkan objek Symphony of the Sea dan air mancun yang berada di depan objek Symphony of the Sea. Dan yang kedua, akses menuju Pantai Marina Ancol atau Marina Beach Ancol. Gambar yang tertera merupakan peta dari pintu gerbang utama timur Ancol menuju Pantai Marina Ancol. Wisatawan membutuhkan kurang lebih 27 menit untuk berjalan kaki menuju Pantai Marina Ancol. Bisa juga menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju ke sana dengan waktu kurang lebih 8 menit. Dan yang ketiga, akses menuju Pantai Festival Ancol. Gambar yang tertera merupakan peta dari pintu gerbang utama timur Ancol menuju Pantai Festival Ancol. Wisatawan membutuhkan kurang lebih 20 menit untuk berjalan kaki menuju Pantai Festival Ancol. Dan bagi wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi, membutuhkan waktu kurang lebih 6 menit untuk sampai ke tujuan. Untuk yang keempat, akses menuju Pantai Indah Ancol. Gambar yang tertera merupakan peta dari pintu gerbang utama timur Ancol menuju Pantai Indah Ancol. Wisatawan dapat berjalan kaki
yang membutuhkan waktu kurang lebih 17 menit. Dan bagi wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi membutuhkan 5 menit untuk sampai ke Pantai Indah Ancol. Yang kelima, akses menuju Pantai Lagoan. Gambar yang tertera merupakan peta dari pintu gerbang utama timur Ancol menuju Pantai Lagoon. Wisatawan yang berjalan kaki menuju Pantai Lagoon membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Dan bagi wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi bisa memarkirkan kendaraan di tempat parkiran yang tersedia di sana dan berjalan kaki ke Pantai Lagoon. Yang keenam, akses menuju Pantai Karnaval Ancol. Gambar yang tertera merupakan peta dari pintu gerbang utama timur Ancol menuju Pantai Karnaval. Bagi wisatawan yang berjalan kaki, membutuhkan 18 menit untuk sampai ke Pantai Karnaval Ancol. Dan bagi wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi, membutuhkan kurang lebih 7 menit untuk sampai ke sana. Yang ketujuh, akses menuju Beach City Ancol. Gambar yang tertera merupakan peta dari pintu gerbang utama timur Ancol menuju Beach City Ancol. Wisatawan yang berjalan kaki membutuhkan waktu kurang lebih 22 menit untuk sampai ke tujuan. Dan bagi wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi membutuhkan waktu kurang lebih 8 menit untuk sampai ke Beach City Ancol. Dan yang terakhir, akses menuju Pantai Bende Ancol. Gambar yang tertera merupakan peta dari pintu gerbang utama timur Ancol menuju Pantai Bende Ancol. Wisatawan yang berjalan kaki membutuhkan waktu kurang lebih 17 menit. Dan bagi wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi membutuhkan waktu kurang lebih 7 menit untuk sampai ke tujuan. Halo semuanya, jadi di sini ada di Pantai Ancol. Nah, saya akan menjelaskan tentang amenity di Ancol ini. Untuk amenity banyak. Di sini ada shower untuk anak-anak mandi atau yang ingin membersihkan diri. Lalu di sini ada tempat makan. Biasa untuk para wisatawan makan di sini yang terus ada apartemen di belakangnya. Biasa untuk para wisatawan untuk menginap semalam atau yang ingin tinggal di sini. Lalu di sini ada toilet juga di belakang saya. Ya, ada toilet biasanya untuk orang jika ingin membuang air besar atau ingin mandi di sana. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi amenities Pantai Ancol yang pertama adalah toilet dan tempat ibadah. Di seluruh Pantai Ancol sudah disediakan dengan baik dan toiletnya pun masih bersih karena selalu dibersihkan setiap harinya agar membuat para wisatawan yang ingin pergi ke toilet tidak akan merasa jorok ataupun kotor. Dan juga ada tempat beribadah yang dapat dijadikan sebagai tempat wisata di Pantai Ancol, yaitu Mushola Apung yang pertama kali dibangun di Indonesia. Lalu yang kedua ada mesin ATM. Untuk para wisatawan yang ingin menarik uang tunai, di seluruh pantai sudah disediakan mesin ATM terdekat. Jarak yang ditempuh juga tidak terlalu jauh. Jika berjalan kaki dari pantai, hanya dibutuhkan waktu sekitar 3-4 menit untuk sampai ke ATM terdekat. Yang ketiga ada pos. Di area Pantai Ancol terdapat pos lifeguard dan papan yang berisi batasan area berenang, dibuat untuk memantau keadaan orang yang sedang berenang supaya dapat mencegah atau menolong orang yang tenggelam saat berenang. Yang keempat ada toko souvenir. Di Pantai Ancol juga ada penjual souvenir atau pakaian yang banyak dengan harga yang terjangkau dan souvenirnya pun berkualitas baik untuk dibeli oleh wisatawan. Seperti pasar seni yang berada di Pantai Ancol. Pasar seni yang berisi souvenir-souvenir tentang hasil karya para seniman yang sudah lama melukis di Pantai Ancol. Yang kelima, ada restoran. Saat ini area Pantai Ancol sudah tersedia restoran yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan yang berkunjung ke sana. Restorannya juga beraneka ragam, contohnya di area sekitar Pantai Lagoon terdapat restoran McD, restoran seafood,
serta terdapat atau kantin yang berada tepat di depan pantai sehingga para wisatawan bisa menikmati hidangan mereka sambil melihat pemandangan langsung ke pantainya. Lalu kemudian ada Pantai Karnival, juga terdapat restoran Oceanic Sea Breeze dan Jimbaran Resto yang terletak di sekitar pantai. Restoran itu menjual berbagai macam makanan yang enak seperti seafood dan dessert. Posisi tempat makannya langsung menghadap ke pantainya. Khusus Jimbaran Resto yang menyediakan tempat makan langsung di atas pasir yang memiliki ciri khas seperti Bali. Lalu di Pantai Marina terdapat restoran Marina Kitchen yang menyediakan makanan seafood seperti udang saus telur asin atau menu seperti dimsum yang direkomendasikan oleh restoran tersebut. Lalu di Pantai Indah Ancol terdapat restoran Awe dan Sunda Kelapa Coffee Shop. Dengan posisi restoran yang berada di pinggir pantai, Sunda Kelapa Coffee Shop menjual menu seafood tradisional seperti udang goreng tepung, kepiting soka, dan lain-lain. Lalu di Ancol Beach City terdapat restoran bernama Wine dan menyajikan menu yang khas. Halo teman-teman, saya Dia Angelia dari kelompok 5. Kali ini saya akan membahas tentang aktivitas yang ada di Pantai Ancol, beserta dampak positif dan negatif. Aktivitas yang pertama, kita dapat menyewa sepeda listrik dan sepeda biasa di sekitar Pantai Ancol dengan harga kisaran 20-30 ribu per jam. Selanjutnya, aktivitas kedua, kita dapat melihat pemandangan Pantai Ancol menggunakan jasa naik kapal dengan harga 20.000 per orang. Dan yang ketiga, kita bisa juga berenang di tepi pantai, bermain pasir, dan menikmati pemandangan Pantai Ancol, dan juga bisa bermain layang-layang di sekitar Pantai Ancol. Selanjutnya, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Dampak negatif di Pantai Ancol adalah masyarakat di sana membuang limbah sembarangan yang membahayakan kehidupan laut. Dan dampak positifnya, wilayah Ancol yang luas membuat masyarakat dapat berdagang atau membuka lapangan pekerjaan di sana. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai aktivitas yang ada di Pantai Ancol. Pertama, Pantai Karnaval. Sesuai dengan namanya, pantai ini dijuluki sebagai Pantai Karnaval karena tempat tersebut sering diadakannya event-event berskala nasional bahkan internasional. Bahkan pada saat malam tahun baru pun, banyak orang-orang ramai-ramai menyaksikan pergantian tahun baru di tempat tersebut. Yang kedua adalah Pantai Lagun. Pantai ini merupakan salah satu pantai yang banyak diminati masyarakat karena terdapat banyak tempat untuk berselfie. Selain itu juga pernah heboh di kalangan masyarakat karena munculnya ubur-ubur di permukaan air sehingga menghebohkan masyarakat karena ubur-ubur merupakan salah satu hewan yang berbahaya. Yang ketiga adalah Pantai Bende. Biasanya pantai ini ramai dikunjungi wisatawan pada saat pagi hari maupun sore hari. Pada saat pagi hari banyak pengunjung yang datang untuk berolahraga seperti jogging, bermain sepeda. Ada juga kumpulan ibu-ibu melakukan senam bersama. Tetapi orang lebih banyak berkunjung pada sore hari karena sunset dari jembatan tersebut sangat indah. Ditambah dengan berjalan di jembatan dikelilingi laut, menambah daya tarik pantai. Selanjutnya adalah Pantai Marina Ancol. Di antara pantai yang ada di Pantai Ancol, pantai ini merupakan pantai terfavorit bagi masyarakat karena pantai tersebut kita dapat melihat berbagai kapal bersandar. Selanjutnya adalah Pantai Festival. Dari pantai ini kita dapat menikmati pemandangan gedung pencakar langit yang sangat megah. Pantai berikutnya adalah Pantai Indah. Di pantai tersebut kita dapat menikmatinya dengan bermain di tepi pasir karena pantai ini memiliki hamparan pasir sangat putih dan halus. Jika ke pantai hanya ingin bermain pasir, maka pantai ini cocok dijadikan sebagai destinasi utama kita. Yang terakhir adalah Ancol Beach City. Di pantai Ancol ini tidak hanya pergi bermain pasir atau bermain air ataupun berolahraga, tetapi kita dapat berjalan di mall yang ada di bagian pantai Ancol Beach City. Kelebihan mall Ancol Beach City ini dari mall yang lainnya adalah mall ini memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. Itu pemandangan yang menghadap pantai Ancol. Selain itu, kita juga bisa menonton konser di gedung konser yang bernama Ancol Beach City International Stadium dan kapasitas pengunjung mencapai 15.000 jiwa. Selain itu, kita juga dapat menonton bersama di auditorium yang ada di Beach City dengan luas 1.370 meter persegi. Halo guys, jadi aku lagi di Pantai Ancol nih guys. Lihat deh, banyak teman-teman yang lagi main, ada bocil-bocil lagi berenang. Si atraksi yang sangat-sangat menyenangkan di Pantai Ancol ini guys. Contohnya ada jembatan ini, namanya Dermaga Cinta. Cocok sekali untuk para couple-couple di luar sana yang ingin dampak positif dan negatif Pantai Ancol ini guys. Positifnya itu cuma 23.000, kalian bisa dapat keindahan seindah ini teman-teman. Tapi dampak negatifnya ya
Nah guys, kita jadi ada di jembatan. Ini jembatannya. Di sini kita bisa lihat kalau malam di sana biasanya tuh ada live music gitu guys. Kayak konser. Lampu di situ tuh ntar nyala. Jadi ini kayak banyak kan lebih hidup kalau misalnya nanti malam gitu ya. Di sini juga di jembatan ini kalian juga bisa sewa jasa foto gitu ya di situ. Lagi fotoin. Oh my god. Tuh kalau kalian sewa kapal ntar kalian bisa kayak gitu guys, jalan-jalan naik kapal. Cuma 20 ribuan aja. Nama saya Deni Saudaria, saya dari Prodi Hospitality dan Pariwisata, NIM saya 19220062. Saya hari ini akan menjelaskan tentang atraksi-atraksi yang bisa ditemukan di Pantai Ancol. Pantai Karnaval Ancol ini biasanya menyelenggarakan event-event yang menjadi atraksinya. Contohnya event-event yang berskala nasional ataupun internasional, sebagai perayaan Tahun Baru ataupun Panjat Pinang. Pantai Festival Ancol memiliki atraksi yang sangat menarik, yaitu pemandangan gedung pencakar langit yang sangat megah. Dan di saat senja, gedung-gedung ini akan menjadi sebuah siluet yang sangat bagus untuk difoto. Pantai Beach Pool atau Laguna Ancol. Di pantai ini kita dapat berenang dikarenakan perairannya yang sangat bersih dan juga tenang. Juga dapat bermain pasir dikarenakan pasir yang halus dan bersih. Di sini juga terkadang ada pertunjukan ski air yang dapat memanjakan wisatawan yang ada di sana. Pantai Bende memiliki salah satu atraksi yang paling terkenal, yaitu Jembatan Cinta. Di sini merupakan tempat yang paling cantik untuk menonton sunset. Juga menjadi kawasan paling romantis di kawasan Pantai Ancol. Dan di pantai ini juga terkadang muncul ubur-ubur yang naik ke permukaan. Pantai Marina Ancol. Pantai ini memiliki atraksi, yaitu turis-turis yang datang dapat naik kapal dan berkunjung ke Kepulauan Seribu. Biasanya di saat kita sampai di sini, banyak petugas-petugas yang akan menawarkan paket-paket untuk kita berkunjung ke Kepulauan Seribu. Halo, nama saya Jessica Olivmanto dari kelas 1 PHP 2. Saya akan menjelaskan tentang akomodasi yang berada di sekitar Pantai Ancol. Salah satunya adalah Isra Putri Duyung. Resort ini memiliki view dan fasilitas sebagus ini dengan harga per malamnya 1 juta. Kedua ada Hotel Mercure, hotel bintang 4 yang memiliki fasilitas lengkap seperti kolam renang, gym, spa, dan lain-lain dengan harga 700-900 ribu per malamnya. Lokasinya tak jauh dari Eco Park dan Atlantis, hanya berjarak 10 menit dari hotel.
you.